yang terluka, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, membebat hatimu. Karena Tuhan mengalirkan kuasa ke tempat yang mati. Mari imani bahwa hari ini terjadi lawatan besar. Tidak peduli engkau dari mana, tapi selama engkau mengenal Yesus dan dapat mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari terjadi lawatan besar atas hidup. Mari bersyukur sembah Tuhan, bersyukur sembah Dia, bersyukurlah, naikkan sembah Roh Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Karena bersyukur membuat Roh Tuhan, karena bersyukur buat Engkau hebat, karena bersyukur Engkau dapat menghadapi setiap tantangan dalam hidupmu. Bersyukurlah, naikkan sembahmu pada Yesus. Bersyukurlah. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersyukur buat kasih dan lawatan Tuhan Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang lebih besar itu dengan kami, melamat kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan segala sakit kami. Makasih Tuhan. Ajari kami semua duduk diam dalam hadirat untuk menghidupi setiap hadirat Tuhan dan kami. Kami bersyukur nama Tuhan hari ini dipermuliakan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat kembali saudaraku. Salam. Tema hari ini adalah
Salam apa? Coba tengok kanan kirinya, berikan tos. Hari ini tos tidak apa-apa deh. Salam kebun. Salam apa saudaraku? Haleluya. Salam apa saudaraku? Salam kembu. Apa sih kembu? Semanggi ya benar. Saudara, bagi orang Jawa mungkin kemplu itu nggak asing. Kemplu itu keminter lah, sok tahu atau ya kan ngerti-ngerti biwi seperti itu. Tapi kenapa saya memberikan tema hari ini tentang salam kemplu? Mari membuka 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Sama ke Pak ya? Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah ketemu Bapak Ibu? Langsung teko hampir ratusan suara di sini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke. Kita baca bergantian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini, dan itu haruslah kamu turun menghadap. Baleni, suaranya baru 5 tadi. 1, 2, 3. Tetapi Allah menyuruh orang kepada Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang-orang sedang menghadap sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengakulah Raja kembali, maka dipanggilnya kepadanya, katanya kepadanya, tidakkah kamu berkata kepadaku, siapa yang minta mengingat kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, berilah dia, menangkap dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu berkatakan kepadanya, dia ada di tempat. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukanlah kiranya saya yang dia, maka kepada juga engkau sehingga yang tambahlah sebelum ke sana, ojo yang ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan di jalannya, dan itulah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari, lalu di antaranya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu tetapi jawabnya, jangan.
Biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di hadapan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Amin. Mari perhatikan ayat yang terakhir, kita baca bersama-sama, tetapi di poin yang B, mulai dari sejak itu. Sudah temu? Sudah ya? 1, 2, 3. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Nah, saudara perhatikan hal ini. Ya, Israel dan Aram itu sedang berperang, dan biasanya berperang itu pakai taktik. Bahkan di olahraga pun yang tidak berperang secara harus berarti ya, dalam sepak bola, voli dan lain sebagainya. Bahkan main gundu pun, pernah main gundu saudara ya? Pernah ya? Kelereng, neker, apa nanti kira ngerti aku? Setting seperti itu pakai taktik. Gimana? Pakai cara. Nah, aku biarkan gini. Nah, ini gue jempol ini, seperti itu. Aku jendela nanti aku. Biasanya mereka pakai taktik. Dalam perang itu pakai taktik bagaimana bisa mengalahkan musuh. Dalam olahraga juga sama, bagaimana taktik bisa mengalahkan lawan biak seperti itu. Tapi mari perhatikan, dalam peperangan tersebut ini Aram ini selalu kalah. Selalu kalah, dan kenapa? Karena semua taktiknya diketahui sama Israel. Ini membuat yang terjadi Raja Israel itu marah besar. Ini siapa yang berpihak pada Israel? Sampai setiap taktikku, setiap metodeku, semua mereka tahu. Saudara, jika setiap orang ketika sedang berperang, ketika dia mungkin sedang olahraga voli, olahraga badminton, olahraga sepak bola dan lain sebagainya, semua taktiknya diketahui akan dengan mudah mengalahkan. Ya betul. Ya betul. Biasanya barang ini pasti ngono kae, karena aku sudah tahu. Biasanya. Makanya jangan pakai biasanya, saudaraku ya. Selalu berubah-ubah dalam taktik hidup kita. Nah, saudara perhatikan hal ini. Pada waktu itu, sehingga Raja Aram marah. Ini siapa yang berpihak pada mereka? Setiap metode dan setiap taktikku mereka tahu, sehingga aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku kalah terus seperti itu. Marah besar. Raja berkata, bukan kami yang berpihak pada Israel, tapi Elisa nabi itu, Tuanku, yang tahu ketika ngomong di tempat tidur. Dalam tanda kutip berarti dia sedang lindur, dan Elisa diberikan penglihatan tentang lindurnya itu. Sehingga jangan sampai saudara ngelindur, karena ketika ngelindur saudara punya masalah, orang-orang akan tahu. Ngikutin. Apalagi orang jatuh cinta, pikirannya terbawa dengan orang yang dicintai. Mau ceweknya, mau cowoknya, ngelindur namanya biasanya. Saya nggak tahu Mas Wendy dan Mbak Ayah itu ketika jatuh cinta gimana, lindur enggak? Mungkin Mbak Ayah, Wendy, kok beda dia? Atau Wendy sedang lindurkan, oh Ayah seperti itu. Saya nggak tahu malah Mas Andre dengan Mbak Sri pada waktu jatuh cinta apakah lindur juga? Gitu nggak Mas? Kurang itu. Yang tahu kan Bapak Ibu yang cuma dengan saudaraku. Mari perhatikan hal ini. Aram dan Israel itu sebenarnya dari satu negeri Nuh, tapi mereka berperang. Hanya merupakan apa? Satu rumpun bisa diartikan satu keluarga, tetapi bisa berakibat perang besar hanya karena kekuasaan dan harta benda. Satu lagi, karena wanita juga bisa. Perhatikan hal ini. Aram dan Israel menjadikan contoh terkadang keluarga itu seperti itu. Goro-goro bondo, goro-goro kekuasaan jabatan, sehingga terjadi perang Bratayuda. Bahkan anak-anaknya yang nggak tahu pun terjadi. Membenci seseorang sedulurnya gara-gara apa? Gara-gara bapaknya berkelahi atau bapaknya sedang gak baik dengan orang lain. Ikut membenci. Kenapa? Hanya karena kuasa dan harta. Israel dan Aram menjadi contoh
ketika orang berebutan karena kekuasaan. Yang paling besar terjadi hanya karena kekuasaan, karena harta benda. Sampai hari ini banyak orang-orang yang berkelahi saudara kandung hanya gara-gara harta benda. Guru apa saudaraku? Warisan. Padahal nak mati kuberi podo 2 meter kali 1 nak 2 nak ciri ya meter kali meter seperti itu. Berarti kan lagi. Tapi kenapa sedang angkat kemulu hari ini? Coba tengok kanan kirinya. Kemulu ya. Banyak begitu. Tahu. Kok ngerti ya seperti itu ya. Kok pinter loh. Pak Dania kayak kemulu. Ya, saya pernah dikatakan kemulu. Memang. Tapi perhatian, kenapa saya angkat kemulu? Nek, kemulu itu apa sih? Kemulu. Kawan. Kreatif. Kreatif itu apa? Banyak cara lah. Banyak taktik lah seperti itu. Yang kedua, edukatif itu apa? Mau belajar atau memberikan pelajaran edukatif. Terus motivator itu apa? Motor-motoran ya? Selalu memberikan support pada yang lain, membangkitkan semangat orang lain. Terus P, progresif itu orang yang mau maju, progres ke depan, maju, seperti itu. L, tugas itu belak-belakan. Apa ini? Terus U, upgrade dan update itu beda. Kalau update itu hanya memperbaiki kapasitas seperti itu, tapi upgrade itu mengganti semuanya. Saudara dan si ayah dia harusnya mengupgrade iman, bukan hanya update. Kalau update bisa terluka, tapi upgrade saudara bisa memperbaiki kapasitas saudara, mengganti kapasitas saudara. Berarti kemulu itu baik nggak? Baik. Nah ini gitu. Namanya HP kemulu nih, sehingga harus dikatakan padanya pendeta kemulu. Orang apa-apa. Ini lagi ini. Saudara jangan sakit hati ketika akan dikatakan kemulu kreatif, edukatif, motivator, progresif, dan upgrade. Saudara dan saya gerejamu juga harus upgrade. Sehingga kita merubah gereja kita dari 7 kali 10 menjadi 2 saudara. 8,5 kali 14. Itu pun tingkat meneh. Wah, murah. Kenapa? Karena ingin progresif ke depan, karena ingin tahu ke depan, karena ingin upgrade gereja kita. Tetapi bukan hanya upgrade bangunan, iman saudara harus di-upgrade. Itu loh kemulu saudaraku. Jangan sakit hati ketika orang berkata kamu kemulu, orang bobo. Karena apa? Harus diambil sisi positifnya. Tidak semua orang itu senang dengan kita. Terkadang ada sisi negatifnya. Tapi kita harus mengambil segala sesuatu dengan sisi positif. Ketika saya dikatakan kempluk, mungkin istri saya gondu, jengkel. Anak saya juga ngamuk seperti itu. Anak saya berkata, bapakku memang yesok ngapain? Nggak baik-baik. Tapi saya mengambil kempluk. Bagaimana Elisa juga pernah dikatakan dalam bahasa saya kiasan adalah kempluk dalam bahasa Jawa seperti itu. Mari perhatikan hal ini. Siapa Elisa? Yang pertama, tahu kapan harus apa saudara? Tahu kapan harus apa? Dia tahu kapan harus berbicara. Dia tahu sebuah kebenaran. Ketika Raja Aram lindur tentang taktik perang, dia berkata pada orang Israel, kamu jangan kesini dan kesitu. Dalam artian ini tidak digambarkan secara gamblang taktiknya seperti ini, kedawan tulisannya dan seperti itu. Sehingga dia berkata, kamu jangan kesini dan kesitu dan kesitu dan seperti itu. Karena apa? Supaya nggak terlalu banyak tulisan. Taktiknya seperti ini, kamu jangan kesini seperti itu. Sehingga setiap taktik yang dikatakan oleh Aram diketahui oleh si Elisa. Sehingga pada waktu itu sehingga setiap apa yang dikatakan Elisa dituruti oleh Raja Israel. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Karena apa?
Karena M tadi saudaraku ya. M tadi apa saudaraku? Apa saudaraku? Dan E-nya edukatif, dia memberikan pelajaran dan memotivasi orang-orang. Dia tahu kapan harus berbicara pada orang lain. Dia tahu bagaimana dia harus ngomong pada orang lain. Banyak orang-orang ketika berduka salah ngomong. Ketika orang bersuka cita memberikan duka cita. Ketika orang berduka cita ngomong suka cita, karena tidak bisa seperti itu. Kenapa? Hati seseorang itu berbeda-beda. Mari belajar hari ini. Beri yang terbaik dalam hidup. Perkataan saudara dan saya harus membangun orang lain. Terkadang orang lain ketika punya masalah, cukup kita diam dengarkan dia. Ketika kita punya beban yang berat, terkadang kita nggak perlu ngomong kok. Terkadang hanya diam mendengarkan, terkadang hanya memeluk dia, itu sudah cukup. Tapi banyak orang-orang kebablasan ngomong, sehingga apa yang terjadi? Pahitan, sakit hati. Dan kepahitan itu harus dirubah, harus di-upgrade. Bukan upgrade kepahitannya saudara, tapi harus diganti segala kepahitan, segala duka cita dengan sukacita. Katakan amin. Seperti itu seharusnya. Kita harus kemulu, bukan kemulu yang negatif, bukan kemulu yang sok tahu, tapi tahu bagaimana harus berbicara itu kapan. Ketika orang-orang sedang punya masalah, apa kita berkata? Kapokmu. Seperti itu. Pernah berkata seperti itu? Sopormu pebeta kandani orang andel. Ada yang seperti itu? Si ngomong aja sih di mana? Ada yang seperti itu? Ketika punya masalah, pebeta kandani orang ngeyel. Orang percaya toh. Saya ini memang nulis sesuatu. Ada yang seperti itu? Ada. Karena apa? Dia merasa bangga. Wah, pebeta kandani gini saya ini. Saudara, banyak orang-orang ketika punya masalah semakin menjatuhkan. Tapi hari ini Elisa, dia seseorang yang juga pernah dikatakan kemul, tapi dia memberikan tahu kapan dia harus berbicara. Mari kita flashback. Ketika Elisa seperti itu, siapakah Elisa? Elisa sudah sering ditolak sudah di Israel. Dia diejek juga sama anak-anak kecil. Karena apa? Ada bongkok. Mungkin dia orang-orang seperti ini. Bagi nabi, terus omonganmu tak percaya. Gak percaya dengan omonganmu. Saudara, penolakan terjadi pada Elisa. Dia membalas? No. Dia pernah membalas karena sakit hati mungkin, marah besar. Ketika anak-anak kecil ngomong bongkok. Semua anak dia mati semua. Mari perhatikan ini. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang kempul dalam positif, bukan negatif. Tahu kapan harus berbicara. Harus membangunkan iman orang lain, membangkitkan semangat orang lain, memberikan pelajaran yang baik buat orang lain. Harus tugas belak-belakan dan juga upgrade iman, kreatif. Jadi sudah perhatikan di Alkitab kita, setiap mujizat dari Kejadian sampai Wahyu, mujizatnya berbeda-beda caranya, tidak ada yang sama. Kalau sudah perhatikan, Tuhan juga mengingat saudara saya kreatif ketika membangkitkan iman dalam bertani, dalam bekerja, harus kreatif. Tuhan akan memberikan banyak hal. Saya seringkali kalau banyak orang-orang ketika saya masih jual nasi goreng, ketika banyak orang belajar, Pak, bumbunya apa saja? Kalau saya belajar, diajari. Banyak orang yang belajar ke kami, tak ajari caranya seperti ini. Lalu dia berkata, Pak, jenengan kok orang kolek dengan ilmu suku goreng. Nah, umpamanya saya nggak ingin semua orang bisa berkata, sorry, rasa perusahaan, ya betul. Sorry, ini ada penghasilanku kok dia kayak nengok. Sorry, nggak bisa seperti itu.
Saudara, nah, saya percaya ketika kita memberikan pelajaran pada orang lain, itu akan menambahkan kepandaian, pengetahuan. Jangan kita semua. Katakan namanya. Jangan kulit ilmu. Uang ilmu yang diberikan pada kita itu gratis. Berikan pada yang lain juga gratis. Itu akan menambahkan ilmu kita. Elisa tahu kapan dia harus berkata-kata pada orang lain. Ketika orang lain sudah berduka cita, dia nggak mungkin berkata, syukur kamu, kowe kebiasaan dari orang adil. Misalnya jadi, kang benar. Aku benar ngomong pak. Banyak sekali kejadian penolakan terjadi. Ketika ada masa Elisa nggak pernah berkata, kampungmu tidak. Tapi dia tahu bagaimana membangun orang-orang Israel. Dia tahu bagaimana harus bicara pada mereka. Mari saudara, gunakan mulut kita untuk apa saudaraku? Untuk menjatuhkan orang lain. Salah ya? Apa? Jadi mantap. Menjadi motivator buat yang lain. Bukan untuk menjatuhkan. Karena ketika menjatuhkan orang lain, seseorang sudah kepahitan itu rasanya nggak enak saudaraku. Perhatikan hal ini, sangat penting. Terkadang mulut kita ngomong tuh nyakiti. Dan yang disakiti itu sampai belum ada pemulihan, dia tetap ingat terus. Pemimpin ini aku apa? Sing ngomong sing nyakiti wis lali, saudara mungkin boten. Sing ngomong sing marani ati wis lali. Tapi sing diarani atine jek kelingan wis seperti itu. Pemimpin ngomongnya aku apa? Harus ada upgrade iman, upgrade hidup kita. Orang tersakiti ini sudah lepaskan pengampunan, itu bagian dia dengan Tuhan. Banyak orang terjadi seperti itu, mulutnya selalu terkadang keceplosan karena seringkali banyak ngomong seperti itu ya, seringkali menyakiti orang lain. Saya ngomong wes lali, saya disakiti kalingan, sampai terbawa dalam hati. Kelorong hati. Atau sampai kemerusak seperti sudah bilang, gara-gara apa? Omongannya Allah. Tapi Elisa tahu kapan dia harus berbicara pada Israel. Elisa tahu kapan dia harus berbicara pada mereka. Sehingga melihat kemenangan demi kemenangan dan terus kemenangan. Karena dia berbicara menjadi motivator yang baik. Yang kedua, yang sangat apa sudah? Apa sudah? Saudaraku, ketika Raja Aram mengirim pasukan yang besar untuk menangkap Elisa di pegunungan seperti itu, hujannya berkata dia ngomong dengan hujannya, tenang dapat seperti itu ya, tenang senyiring kita itu lebih banyak. Terus hujannya berkata apa? Kalau ada kata kemplu, mungkin dia berkata kemplu iki pancen. Kau mudeng-mudeng awake dhewe dikepung prajurit kok kaya ngono. Iki pancen kemplu saya Elisa. Dan apa yang disampaikan Elisa adalah pandangan iman dia tentang Tuhan, bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa pada dia. Dia mengirimkan bala tentara surga yang luar biasa kepada dia. Dan dia tahu tentang penglihatan itu. Hujannya belum mengerti apa tentang hari ke depan. Dia hanya mengerti apa tentang mata kasat matanya. Apa yang dia lihat dengan matanya pada waktu itu. Sehingga bisa berkata pada waktu itu, tenang banyak yang mengiring kita lebih banyak daripada prajurit-prajurit itu. Hujannya berkata, ini pancen kemplu saya bisa. Ini pancen kemplu. Saya tak lihat hanya seperti ini. Kita mau mati dikurung oleh prajurit. Yang aku lihat itu seperti ini. Banyak prajurit di perlengkapan perang. Kita hanya berdua tok. Saudaraku, jika dikata kemplu, mungkin yang akan dikatakan kemplu seperti itu. Kamu sok tahu, kok ngerti-ngerti ya seperti itu.
Tapi perhatikanlah ini. Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata hati bujangku ini, sehingga bujangnya ini tahu bagaimana ribuan prajurit surga itu mengelilingi mereka. Pada waktu itu prajurit Aram datang untuk mengepung Elisa. Elisa berkata apa? Tuhan, butakanlah mata mereka. Tuhan, ini kok kejaman saudara seperti itu. Kira-kira saudara pernah berbuat orang lain seperti itu enggak? Enggak ya? Mati yo. Itu kutukan gitu. Terkadang kita saking jengkel, mati yo mana wae. Berkira jengkel ya, tapi jangan pernah sampai berkata seperti itu. Kenapa? Itu kutukan mulut kita. Karena mulut kita tuh ada kuasanya. Mulut saudara ada kuasanya. Katakan amin. Berhati-hatilah dalam berucap, karena mulut saudara itu ada kuasanya. Ada amin. Tengok kanan kirimu, katakan mulutmu ada kuasanya. Termasuk mulutmu harimaumu, seperti itu. Kayak tadi, gitu. Terkadang banyak orang seperti itu. Karena baik-baik karena apa? Mulut saudara ada kuasa dari Tuhan Yesus. Sehingga berhati-hatilah. Elisa pada waktu itu berdoa, ini kejam. Kalau saya baca, butakanlah mereka. Tuhan, buahnya prajurit buta. Saya nggak bisa bayangkan gitu, bahwa kuda buta, nabrak yoko. Akhirnya si Elisa, bukan jalannya di sini mas, ayo tak terke, si kok boleh ini kono. Dia dibawa ke Samaria. Samaria itu pusat Israel. Dibawa ke Samaria dan sampai di sana Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata mereka. Para prajurit apa saudara? Kira-kira saudara sedang tidur keter saking capeknya keter seperti itu. Terus ujuk-ujuk itu ujuk-ujuk. Ya anggaplah saya orang besar tempat ini, anggaplah kan bobot itu hampir 80, jadi ya orang besar seperti itu. Ujuk-ujuk saya bertamu. Ketika ya mungkin anggapan cincin sing nom sapa ya. Mas Fendi meneh kayak paling nomor Mas Fendi, udah muda seperti itu. Mas Fendi kecapean karena lembur di GMS, banyak pekerjaan lembur, dia tertidur pulas, mungkin sampai ngorong mungkin seperti itu. Saya dan istri kunjungan, Bun, oh nggih Bu, nggak ya seperti itu. Kalau Mas Fendi saya keter, dap, padahal bener dia ngomong, jangan kunjungan ngomong. Sayang, ada Pak Dani sama Ibu itu. Pak Dani, kenapa? Gila terus pikiran belum ngumpul, terkadang sampai bisa jatuh. Karena apa? Belum ngumpul. Nyawa ini tadi. Terkadang saya juga sama ketika alarmnya bunyi jam 5 atau jam setengah 5 bunyi, waktu ini ngapa-ngapain terus lali nggak bangun terus kudu makan ini sambung kamu kabeh kita dapat akhirnya terkadang malah jatuh kesandung dan sebagainya. Ini baru orang tidur. Bagaimana dengan orang buta? Kalau orang buta yang tadinya nggak buta tiba-tiba nggak bisa melihat, bingung kok petang kabeh. Ketika beberapa waktu setelah itu dia bisa membuka mata, bisa melihat lagi. Masih ganti, loh, kok di sini? Kok banyak prajurit di mana-mana? Ketakutan semuanya. Raja Israel berkata, aku sesi ngomong. Raja Israel berkata, Pak, harusnya aku bunuh mereka. Elisa berkata, no, saudara saya seperti itu. Tidak. Apakah kau membunuh tawanan? Tidak boleh tawanan itu dibunuh. Tapi harus ngapain? Perhatikan dia selanjutnya. Harus ngapain kata Elisa? Halo. Harus ngapain? Ditahan. Ditahan ini. Mereka harus diapakan? Dimasukkan penjara. Sehingga kursi cuang yang sangat muncul.
Halo. Memberi apa? Memberikan ke penjara. Memberi makan. Makan apa? Baiknya ada makan nggak nih? Saudara perhatikan hal ini. Dia membalas rencana jahat kepadanya dengan kebaikan. Kalau saya disakiti seperti ini, kalau saya sudah tak kirim ke Israel, saya berkata, pakai orang apa makanya aku jeblos di penjara baik, membayarkan aku dan keluarga aku. Mungkin saya akan berkata seperti itu. Tapi dia berkata, tidak. Beri mereka makan. Biarkan dia kembali kepada Tuhan. Banyak orang-orang ketika hidup yang disakiti. Bahkan bujangnya pun mungkin berkata, kue kemplu, sok-sok ngerti oleh. Kita sudah dikepung dengan ratusan bahkan ribuan prajurit. Kita berdua tok. Kamu berkata prajurit yang milik kita lebih banyak. Sekarang di Hong Kong. No. Mungkin dia akan marah dengan bujangnya. Mungkin menengok kalau saya akan marah. Kamu gak pernah melihat di sekitar kita banyak prajuritnya Tuhan. Kamu gak tahu di sekitar kita ada sebaut-sebautnya Tuhan. Sebaut itu kalau sudah ini. Karena nama saya tidak harus ngerti ini. Banyak tentara Tuhan yang milik engkau. Sebautnya tentara Tuhan saudaraku. Yang pertama. Yang kedua, semesta alam. Banyak tentara Tuhan yang milik engkau. Yang mengiring engkau. Yang melindungi engkau. Saudaraku. Sekiranya dia dikatakan kemplu kan. Sok-sokan tahu kan. Tapi dia tidak pernah membalas. Bahkan dia memberikan kepada Raja Israel ribuan prajurit di Samaria. Seharusnya Elisa berkata, bunuh mereka semuanya supaya Aram tahu bahwa kerajaan kita lebih hebat. Tapi dia berkata, beri mereka makan. Nah, kayak makan 10 kilo kan, pemenang dia ratusan sampai ribuan. Tambah oke, dia boten. Umpamane kalkulasi ini sarung 10.000 umpamane. Sudah goreng ayam suwir. Umpamane, karena saya wis piro. 10 wis 1.000. Iya, 10 juta, bener. 10 juta dikeluarkan dalam satu hari. Banyak sekali. Kejar hari ini. Dia tahu kapan dia harus berbicara. Dan dia tahu kapan dia harus bertindak. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Secara manusia dia akan membalas rasa itu. Orang tak menghukum mengaku, ngapain kamu menyerang aku? Seharusnya aku bisa membunuh. Dia tidak pernah melakukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak pernah melakukan menjatuhkan orang lain. Mari belajar kemplu saudaraku. Tapi kemplu yang positif, bukan kemplu yang sok tahu. Tapi kemplu tadi apakah saudaraku? Kreatif, edukatif, M motivator, P progresif, L tugas, U salam kemplu. Di kantor kanan kiri mengatakan salam kemplu. Mari berdoa. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan buat kita. Katakan berkat kemurahan Tuhan, Tuhan dalam
semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup. Terkadang hidup kita dikatakan kempuh sama orang lain, membuat patah semangat. Tapi mari ambil sisi positif. Kempuh yang positif, bukan kempuh yang negatif. Saudara harus bisa kreatif, edukatif, motivator, progresif, lugas, dan upgrade iman. Orang lain boleh berkata merendahkan kita. Bahkan Elisa pun sama, kan dikatakan sama anak kecil, bukan hanya orang-orang dewasa. Tapi dia tahu kapan dia harus berbicara. Dia tahu kapan dia harus bertindak. Jangan sampai mulut kita menjatuhkan orang lain. Kadang kita berkata seperti itu, orang yang kita sakiti. Selalu ingat, sekalipun kita sudah lupa apa yang kita katakan. Ayo berbicara itu membangun orang lain, memotivasi orang lain. Elisa tahu dia harus kapan bertindak. Secara manusia bisa membalas kejahatan setiap orang-orang Arab, bukan orang Israel. Dia bisa membiarkan orang-orang Arab menghancurkan kerajaan Israel, tapi dia tidak pernah melakukan. Dia seharusnya bisa menghancurkan orang Arab yang dikirim ke Israel, tapi dia tidak pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Sekalipun dia bisa, dia membalas kebaikan, bahkan memberi makan setiap orang-orang Arab. Ingatlah, bersyukurlah jika kita boleh melewati badai. Bersyukurlah, karena bersyukur akan membuat kita kuat.